Assalamualaikum, saya Bilki sama Cinta Jati D6002-10137 kelompok 35 akan mempresentasikan tugas post-test modul 2. Saya akan share screen Excel saya. Oke, yang pertama data yang saya dapatkan, saya kelompok 35, jadi saya memiliki 50 data dan saya copy pastekan data dari eh, file file asisten ke Excel saya, kemudian saya buat total score dengan rumus sama dengan sum, kemudian blok jawaban 1 sampai jawaban 11, kemudian begitu pula untuk sampai data ke 50. Cara mudahnya, klik pojok kanan bawah 2 kali, nanti akan otomatis mendapatkan total score. Kemudian kita buat rata-rata skor dengan rumus sama dengan average. Kita blok semuanya respon 1 sampai respon 11 pula. Kemudian enter, terus cara cepatnya sama seperti total score. Klik 2 kali pada pojok kanan bawah yang di sini. Selanjutnya, ini untuk tabel tingkat kepuasan 0 sampai 1, 1,1 sampai 2, 2,1 sampai 3, 3,1 sampai 4, 4,1 sampai 5, skornya 1 sampai 5, dan tingkat kepuasannya sangat tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Kita lanjut ke tabel R. Saya sudah menyiapkan tabel R di sebelah kiri, dan uji kita yaitu uji 2 arah. Kita cari tingkat signifikansi, kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05, yaitu confidence levelnya yaitu 95%, jadi didapatkan tingkat signifikansi 0,05 dengan N, yaitu jumlah seluruh data 50, dengan DF, yaitu rumusnya N-2, yaitu 50 minus 2 sama dengan 48, dan R tabel kita cari di sini R tabelnya untuk uji 2 arah 0,05, 48 didapatkan 0,2787. Selanjutnya uji validitas dengan menuliskan N50, DF 48, confidence level 95%, jadi alfanya 5% atau sama dengan 0,05. T tabel didapatkan dengan rumus sama dengan pin C B6, yaitu alfa atau probabilitas, B4, yaitu DF. Kemudian di enter didapatkan T tabel 2,01063478. Kemudian R tabel diperoleh dengan cara sama dengan B7, yaitu T tabel dibagi akar dari B4, yaitu DF, ditambahkan dengan B7, yaitu T tabel dikuadratkan. Hasilnya didapatkan 0,2787 10593, yaitu sama dengan R tabel yang kita lihat di tabel R. Kemudian lanjut ke uji validitas. Uji validitas ini didapatkan dengan cara kita mengolah data di software SPSS, yaitu dengan cara semua data ini sampai total score itu di total score dari
soal pertanyaan 1 sampai total skor, terus di save ke bawah, semuanya dikopikan ke software SPSS, kemudian dipastekan di data view, kemudian setelah itu di sampingnya, sheet sampingnya itu di rename soal 1 sampai soal 1 sampai total score, kemudian di analyze, yaitu dengan cara analyze, correlate, kemudian nanti dipindahkan dari kiri ke kanan datanya, setelah itu nanti didapatkan tabel-tabel dan dapat nanti kita akan mendapatkan R hitung, yaitu di bagian total skor paling bawah. Saya telah mengkopikan dan berbentuk desimal, yaitu 0,596, 0,812, dan seterusnya. Kemudian R tabel yang kita dapatkan tadi yaitu 0,2787, kita pastekan di sini. Dan cara menghitung, mendapatkan keterangan valid atau tidak validnya, yaitu dengan cara ini. R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan data valid. Dari data pertama, yaitu R hitungnya 0,596, yaitu lebih besar dari R tabel 0,2787, maka data dinyatakan valid. Kemudian, jika nilai signifikansi, ada 3 ini syaratnya. Syarat 1 ini memiliki nilai, data saya mulai dari butir soal nomor 1 sampai 11, saya mendapatkan nilai signifikansi tutilnya itu 0,00. Jadi, semua data saya kan valid, mulai data 1 sampai data 11, soalnya R hitungnya lebih dari R tabel. Semuanya valid. Setelah itu kita cek yang di bagian ini, nilai signifikansi 0,00, semuanya 0,00 juga kurang dari 0,05 di bagian pernyataan nomor 1, dan Pearson correlation bernilai positif, ya. Punya saya bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Maka saya tuliskan keterangan di sini, semuanya valid. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas juga didapatkan dari software SPSS dengan cara analyze, kemudian diolah datanya di situ. Nanti akan didapatkan tabel-tabel ini, akan terdapat 3 tabel, yaitu Case Processing Summary, ada Reliability Statistik, dan Item Total Statistik. Yang pertama, uji reliabilitasnya. Variabel alpha yaitu 0,95. Keterangannya reliable karena syaratnya alpha lebih dari R tabel, maka data dapat dikatakan reliable. Setelah itu lanjut ke tabel 1, Case Processing Summary. Output di samping, yaitu Case Processing Summary, memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong, dalam pengertian jawaban responden terisi semua. Maka jumlah valid adalah 100%. Yang kedua, tabel kedua, reliability statistik. Dari output di samping diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah. Pertanyaan, dengan nilai Cronbach alpha 0,950, karena nilai Cronbach 0,90 lebih besar daripada 0,2787, yaitu di tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten.
Kemudian data terakhir, tabel terakhir yaitu item total statistik. Tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach alpha untuk ke-11 pernyataan adalah lebih dari 0,2787. Maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliable. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.